Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali bersama tim Raja Wali. Kali ini kita akan membahas terkait dengan Hamas Fatah. Hamas atau Palestina, Hamas Fatah. Hamas Fatah sama dengan Palestina gitu. Palestina Israel, berarti begitu bahasanya. Palestina Israel ini memang menjadi selalu dalam beberapa periode jadi sorotan dunia karena permasalahan yang disebabkan oleh pendudukan Israel terhadap Palestina. Maka di sini saya menegaskan bahwa Palestina Israel itu bukan perang agama. Menurut kami bukan perang agama, tapi perang teritorial atau perang perang negara lah. Tapi Israel bukan negara ya, belum jadi negara ya. Intinya bukan perang agama. Kenapa demikian? Karena di Palestina itu tidak satu agama. Jadi ada Muslim, juga ada Kristen gitu. Jadi bukan perang antara Islam dengan Yahudi, tetapi perang antara warga atau penduduk negara Palestina dengan Israel gitu. Dengan Israel. Kenapa? Apakah saya anti Palestina? Bukan. Jadi ini untuk lebih menguatkan agar ini urusannya kemanusiaan, bukan hanya agama. Walaupun betul di Palestina mayoritas Muslim, tapi ini urusannya kemanusiaan. Pendudukan terhadap Palestina oleh Israel di tahun 48. Memang kalau kita lihat dari peta geografisnya, penumpang mendominasi pemilik gitu maksudnya, malah seperti itu. Jadi penumpang mendominasi pemilik, seperti parasit yang kemudian menjadi tuan gitu. Nah, maka banyak masyarakat atau banyak warga di banyak negara lah yang tetap membela Palestina, walaupun dalam kasus terakhir ini Hamas yang melakukan penyerangan. Karena memang rangkaiannya bukan hanya dari tanggal 7 Oktober, tapi jauh dari sebelumnya. Bentuk perlawanan itu jauh dari sebelumnya. Nah, saudaraku, saya akan sedikit mundur bahwa kenapa Yahudi menduduki Palestina. Jadi latar belakangnya, proses sekarang dan nanti seperti apa gitu, itu kan akan lebih komprehensif lah. Jadi dalam perspektif tim RN, kenapa Yahudi di situ? Apa alasan Yahudi di situ? Banyak yang mengambil dalil atau mengambil alasan bahwa Yahudi di situ adalah mendudukinya pengambil alihan atau pendudukan Yahudi atau Israel terhadap Palestina itu karena tanah Kanaan yang dijanjikan. Ini bisa dibilang benar, bisa dibilang salah. Tanah Kanaan yang dijanjikan. Begini saudaraku, tanah yang dijanjikan itu sejujurnya adalah tanah yang Allah janjikan kepada Adam pada saat Adam turun. Jadi pada saat Adam di surga akan diturunkan, karena momentum buah kholdi itu, Allah menjanjikan kepada Adam bahwa Adam akan diturunkan di tempat yang seindah surga. Maka Adam diturunkan di Gunung Lawu, di
candi yang ada patung manusia bersayap di situ. Kalau nggak Ceto suku, saya suka terbalik, tertukar. Di situ Adam diturunkan. Jadi Gunung Lawu adalah portal dari bumi ke langit. Nah, disitulah Adam diturunkan. Maka keindahan surga ada di situ. Kemudian ketika ada tanah Kan'an yang dijanjikan, ini perspektif kedua. Tanah Kan'an yang dijanjikan. Pada saat Nabi Nuh peristiwa banjir bandang Nabi Nuh kan punya anak, salah satunya Kan'an itu. Nah, dalam perahu Nabi Nuh itu adalah orang-orang yang beriman. Kemudian Kan'an itu adalah anak yang tidak beriman, akhirnya tenggelam. Orang-orang yang ada dalam perahu itu membawa memori tempat sebelumnya. Jadi gini saudaraku, masyarakat atau warga yang naik ke dalam perahu itu kan dari Magelang. Nabi Nuh kan berangkat dari Magelang, dari Ambarawa. Nabi Nuh itu dari Ambarawa. Nah, Nabi Nuh itu dari Ambarawa, berangkat membawa orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang itu, perahu itu, bahtera itu berlabuh di tempat yang belum bisa disampaikan. Nah, dalam kepala mereka itu pasti ada memori tentang keindahan Ambarawa, keindahan Semarang, keindahan Magelang. Nah, cerita ini turun-temurun kepada anak cucu. Akhirnya terjadi lagi penyebaran. Nah, penyebaran inilah, cerita-cerita inilah, ini memang agak jauh ya, ini agak jauh. Ini agak jauh, tetapi prinsipnya begini. Bagi orang Yahudi, ada keyakinan bahwa mereka akan kembali ke tanah Kan'an. Jika Kan'an itu adalah orang Ambarawa, orang Semarang, maka harusnya mereka kembali ke Jawa, bukan ke Palestina. Waktu itu Yahudi sempat ke Ethiopia, cuman salah. Kemudian baru ke Palestina. Dan saat ini kami meyakini mereka menyadari salah. Harusnya tanah yang diduduki oleh Yahudi itu tanah Jawa. Karena keindahan Jawa seperti yang diceritakan turun-temurun, tanah Kan'an yang diceritakan turun-menurun itu tanah Jawa. Dan saya yakin saat ini orang-orang Israel, orang Yahudi terutama Zionisnya, menyadari bahwa mereka salah. Harusnya mereka ke tanah Jawa. Harusnya mereka ke Magelang atau ke Semarang. Lah, berarti kalau begitu tim RN setuju Yahudi masuk ke Jawa. Poinnya bukan di situ. Poinnya adalah mereka salah mengambil satu kesimpulan dari analisanya. Nah, kalau berani sekarang Yahudi mau datang, mau ngajak perang di Jawa, ya silahkan. Jadi yang jelas tanah Jawa ya. Yang harusnya kesimpulannya itu harusnya tanah Jawa, bukan Palestina. Tanah Kan'an yang indah yang dijanjikan itu tanah Jawa, bukan Palestina. Maka karena salah mengambil kesimpulan bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan, akhirnya apa? Akhirnya saya meyakini bahwa secara politis Palestina menang. Jadi walaupun yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Walaupun secara teknis umpamanya Palestina lebih babak belur karena faktor kekuatan senjata, tetapi saya meyakini, kami tim Raja Wali meyakini bahwa secara politis Palestina menang. Karena dalam perang tidak hanya mengandalkan aspek persenjataan, tapi juga aspek diplomasi politis. Nah, saat ini terlihat sekali banyak negara, warga-warga masyarakat di berbagai negara yang menyampaikan dukungannya. Itu sudah bukti politis bahwa legitimasi pendudukan itu tidak dibenarkan. Itu. Jadi maksudnya yang pertama bahwa
pendudukan itu harus diakhiri, tapi dengan solusi. Dengan solusi, apakah dua negara atau satu negara dan sebagainya, itu urusan para elit politik lah. Tapi harus diakhiri, karena ada ketidaksesuaian dengan prinsip kita, bahwasanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Yang kedua, secara spirit, memang ada, menurut kami ada kesalahan analisa dan kesimpulan tentang tanah yang dijanjikan. Harusnya Jawa. Kalau berani ya ke sini, gitu aja. Terima kasih saudaraku, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Oh iya, pada akhirnya ketika mereka mengakui bahwa mereka salah, keliru dalam mengambil kesimpulan tentang tanah yang dijanjikan, itu sudah terlambat. Itu sudah terlambat, karena lokomotif di tanah Jawa sudah dihidupkan. Lokomotif di Nusantara sudah dihidupkan. Mercusuarnya sudah dinyalakan. Jadi ketika Yahudi sadar bahwa mereka salah mengambil tanah yang dijanjikan, ternyata bukan Palestina, Jawa, Nusantara sudah bangkit menjadi mercusuar. Dan pada akhirnya konsekuensinya adalah Yahudi tertinggal paling belakang, sebagaimana yang saya angkat dalam video Langsir Wengi. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.